Halo teman-teman, perkenalkan saya Akila Berlianzalia dan di video kali ini kita akan bahas nih bersama tentang objek pajak keuntungan karena pembebasan hutang. Gimana ya konsepnya? Yuk kita simak. Kan kemarin utang gue udah dibebasin ya. Gue udah senang, tapi ternyata kena pajak juga. Hah? Kena pajak? Kan dibebasin utangnya nggak dapet duit. Kok dikenain pajak sih? Lah iya bener juga ya. Nah, penasaran nggak? Kenapa sih pembebasan hutang bisa dijadiin objek pajak? Ada nggak sih teori yang menjelaskan ini? Jawabannya ada. Berdasarkan buku Tax Law Design and Drafting oleh Victor Turoni, Loans and Cancellation of Indebtedness atau pinjaman dan pembebasan hutang itu termasuk penghasilan yang bisa dikenakan pajak. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Pada prinsipnya, menerima pinjaman tidak dikenai pajak karena belum ada keuntungan ekonomi yang nyata. Kamu dapat uang, tapi kamu juga punya kewajiban untuk mengembalikannya. Tapi ketika utang itu dihapus, kamu sudah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Artinya, kamu memperoleh keuntungan atau tambahan kemampuan finansial. Karena itu, pembebasan utang bisa dianggap sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Tapi ini juga tergantung konteksnya. Kalau pembebasan utang itu dalam konteks pribadi, biasanya tidak dianggap penghasilan kena pajak. Tapi kalau pembebasan utang terjadi dalam konteks bisnis, itu dianggap keuntungan usaha dan masuk ke penghasilan bisnis, kecuali ada aturan khusus yang menunda atau mengecualikan pajak tersebut. Nah, terus di Indonesia gimana ya peraturannya? Diatur juga nggak ya pengecualiannya? Keuntungan yang diterima wajib pajak karena pembebasan hutang termasuk jenis penghasilan yang menjadi objek pajak di Indonesia. Objek pajak ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf K Undang-Undang PPH dalam Undang-Undang HPP. Nah, sesuai dengan teori, terdapat pengecualian PPH untuk pembebasan utang dalam kondisi tertentu. Kalau di Indonesia, keuntungan karena pembebasan utang bagi debitur kecil dapat dikecualikan. Pengecualiannya diatur melalui peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 Pasal 1, yang dimaksud dengan utang debitur kecil adalah utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari 350 juta, termasuk kredit usaha keluarga prasejahtera, kredit usaha tani, kredit pemilikan rumah sangat sederhana, kredit usaha kecil, serta kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Kemudian, pada pasal 2 ayat 1 diatur bahwa kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada satu debitur yang jumlah seluruhnya tidak melebihi 350 juta dapat dihitung sebagai utang debitur kecil dari masing-masing bank sepanjang memenuhi kriteria utang debitur kecil. Pada ayat 2 mengatur yang intinya adalah ketika debitur kecil memiliki utang dari lebih dari satu bank, keuntungan pembebasan utang yang dikecualikan dari pajak adalah jumlah sisa kredit yang dijumlahkan dari semua bank hingga mencapai batas kumulatif sebesar 350 juta. Artinya, pengecualian hanya berlaku sampai total plafon 350 juta. Nah, kemudian ayat 3 pada intinya mengatur bahwa apabila masih terdapat sisa kredit yang melebihi batas 350 juta tersebut, maka keuntungan yang diperoleh dari pembebasan utang atas sisa kredit yang berlebihan itu merupakan objek pajak. Nah, biar nggak bingung, yuk coba kita lihat contoh penghitungannya. Contohnya, Pak Romli merupakan pelaku UMKM yang masih mempunyai sisa kredit usaha kecil. Diperoleh pertama dari Bank A sebesar 200 juta dan sisa kredit yang diperoleh berikutnya dari Bank B sebesar 250 juta. Sehingga jumlah keseluruhan sisa kredit usaha kecil Pak Romli adalah 450 juta. Dari sini dapat diketahui bahwa jumlah sisa keseluruhan kredit Pak Romli telah melampaui batas maksimum kredit usaha kecil, yaitu sebesar 350 juta. Maka yang dapat diakui sebagai keuntungan karena pembebasan utang yang dikecualikan sebagai objek pajak adalah sisa kredit dari Bank A sebesar 200 juta dan dari Bank B hanya sebesar 150 juta. Nah, terus 100 juta dari Bank B itu gimana ya?
Nah, sisa kredit dari Bank B sebesar 100 juta merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Nah, itu dia pembahasan mengenai keuntungan dari pembebasan utang yang merupakan objek pajak di Indonesia. Tadi kita juga udah bahas nih mengenai pengecualian-pengecualiannya. Semoga pembahasan dari video ini dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih.